Di sini saya akan membacakan tentang buku novel berjudul Dunia Sophie, Socrates. Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran, dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat. Kiranya di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hildi? Namun, perangkonya Norwegia barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibunya. Ketika Sophie kembali ke dapur, untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya. Baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungi kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukan, dia akan membawanya langsung kepadaku. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB. Lagi jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah khusus filsafat. Salam, Alberto Knox. Sophie telah menjalani kehidupannya hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya, tapi surat ini adalah yang paling aneh pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu, dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie dan Alberto Knox? Nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas. Kaitan antara sang filosof dengan Hild Moller Knight. Tapi bahwa ayah Hild sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami.
Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hild dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hild. Dia membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang tertulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia, seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitanya tentang sang filosofi. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah suatu disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirannya itu sama bagi setiap orang. Jadi pastikan masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menanggapinya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Ini kan filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikut adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksud sang filosof adalah bahwa seorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejatinya yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui benar atau bertindak benar, apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaiknya dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya, justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang.
Kedengaran seperti seekor binatang sedangkan mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor Labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya. Dan si Labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusannya yang termasyhur. Sophie membuskan nafas lega. Jelas itulah sebab mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Kini akhirnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan semua sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing, tapi jangan khawatir. Kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurus hal itu, setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, si utusan telah diperkenalkan, tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat. Kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri, para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga disebut para Socrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Meskipun Democritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam Socrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahannya karakter dalam proyek filsafat itu sendiri.
sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Manusia sebagai pusat. Setelah sekian 450 SM, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filsuf akan hanya membutuhkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini ini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat yang pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat diambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih mudah membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri kaum Sofis. Kata Sofis berarti seorang yang bijaksana dan berpengetahuan di Athena. Kaum Sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional. Namun, pada saat yang sama, kaum Sofis menolak apa mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras kira-kira 485 kurang 410 1000 Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu dinamakan seorang agnostik. Misalnya mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sophie, ataukah itu karena didesakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Socrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar.
Siapakah Sokrates? Sokrates 470 kurang 399 1000 Masehi. Barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan salah seorang filsuf yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa. Dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia didirikan di Athena, dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dan pemikirannya selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya, dia dianggap agak membingungkan, dan tak lama setelah kematiannya, dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataannya bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Sokrates. Kita tahu pasti bahwa dia sangat buruk rupa, perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar. Namun, dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang. Anda dapat menemukannya di masa lampau, tapi Anda tidak akan pernah menemukannya pada padanannya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Sokrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu salah seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat. Tempat dia menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya, karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Sokrates. Kita tidak dapat meyakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar pernah diucapkan olehnya. Maka tidak mudah untuk membedakannya antara ajaran-ajaran Sokrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain, tidak meninggalkannya penjelasan tertulis. Contoh klasik tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matius dan Lukas berasal darinya. Begitupun pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Sokrates. Dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun siapa Sokrates sesungguhnya relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Sokrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seorang yang ingin selalu belajar dari orang-orang lain. Diajaknya berbicara, jadi bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional. Dia mengajak berdiskusi. Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filsuf termasyhur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu, tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terutama untuk memulai percakapan.
seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka, dan karena tersudut mereka akhirnya menyadari apa benar dan apa yang salah. Socrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas, kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah dengan cara yang sama. Setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan belagak bodoh, Socrates memaksa orang-orang untuk ditemuinya. Untuk menggunakan akal sehat mereka, Socrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menamakan ini ironi Socrates. Ini memungkinkan untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Socrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka, tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti ekor kuda yang lembab. Demikian perkataannya yang sangat terkenal, dan akulah pengganggu yang mengingatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap pengganggu, Sophie? Suara ilahi. Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk. Jika Socrates terus menyengat mereka, suara hatinya tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Socrates mengajukan protes, misalnya terhadap tindakan menghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima dengan mayoritas tipis. Juri yang terdiri dari 500 orang menyatakannya bersalah. Besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Socrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara. Namun, dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia minum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa Sophie? Mengapa Socrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 1400 tahun. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendidikan hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Socrates adalah tokoh yang penuh teka-teki. Juga bagi rekan-rekan sejaman mereka, tak ada satupun di antaranya mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya.
kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas dapat memikat tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Pengadilan Yesus dan Sokrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan. Namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak juga setelah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Sokrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di antara Sokrates, Sophie, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya, tapi apakah proyek filsafatnya? Sokrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam, sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian. Sokrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksakannya untuk menelaah kehidupan, etika, dan kebaikan dan kejahatannya. Tapi Sokrates berbeda dan para sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seseorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis yang mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak, Sokrates menyebut dirinya seorang filosof dapat pengertian yang sebenarnya dari kata itu, kata filosof. Sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya peradaban antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet, dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membuat bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeda, sangat berkebalikannya sesungguhnya. Seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Sokrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagaimana yang penting. Dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya. Oleh karena itu, filosof adalah seorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya, dan dia merasa terganggu kebenarannya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membuat tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu, kataku sebelum ini.
Sokrates sendiri berkata, hanya satu yang aku tahu, yang bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pertanyaan ini, sebab itu adalah pengakuan yang langka bahkan di kalangan para filosof.